sehari-harinya untuk ia terus menjalankan suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seorang mukmin enggan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seorang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ia akan terus seperti ini, Allah Subhanahu wa taala pun akan menjauhkan ia daripada urusan kebaikan, daripada kehidupannya di dunia. Ya. Seorang mukmin, kata beliau, ya, yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dituntut bertakwanya hanya di satu kotanya tersebut. Contoh, seorang mukmin tadi tinggal di kota Jambi. Ya. Orang mukmin tadi tinggal di kota Jambi. Apakah takwanya ini hanya sebatas untuk ia hidup di kota Jambi tadi, ataukah harus dibawanya sampai keluar? Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha tsumma kunta." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ya, jadi kita itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, sehingga kita membawa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun dimanapun kita berada. Misalnya kita pergi keluar kota, di situ pun ya, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kita pergi, bahkan kalau kita pergi ke kota-kota yang di situ banyak gudangnya maksiat, ya, kita juga harus pegang yang namanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyangka bahwasanya kita yang bertakwa ini tadi, kalau sudah ya berada di kota lain, ya, yang banyak maksiatnya masalah, ya, sehingga kita lupa untuk kita jauh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya sangkaan bahwasanya kita akan bertobat nantinya. Ya. Kita jauh pergi masalah ke suatu kota, sehingga di situ banyak maksiat, sehingga kita tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berkata dalam hati kita, nanti aku akan bertobat masalah. Ya. Nanti aku akan bertobat. Ya, karena kalimat nanti ini belum tentu akan kita temukan. Sehingga ya, kalau kita masih mempunyai umur dan kita bisa bertobat, karena manusia ini terhadap yang namanya kematian itu tidak ada jaminan. Bisa mati dalam keadaan apapun, ya. Ditakutkan. Kalau seorang mukmin tadi yang tadinya ia pergi ke negara yang mana situ ya banyak dilakukan kemaksiatan, sehingga ia lupa akan Allah Subhanahu wa taala, ia bermaksiat dan menunda-nunda tobatnya, ya. Ia akan mati dalam keadaan hal tersebut. Ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu yang kita takutkan. Maka daripada itu, ya, kalau sudah masalah yang namanya perbuatan seperti ini, jangan kita tunda-tunda taubat kita, ya. Karena kata ulama, hidupnya seorang mukmin ini yang dikatakan seorang mukmin yang berbahagia itu ketika ia ya hidup keesokan harinya ia tidak melakukan perbuatan maksiat. Itu yang dinamakan hari raya bagi seorang mukmin. Ya. Keesokan harinya dia tidak melakukan maksiat, itu merupakan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Ya. Maka kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu mati kita ini dalam keadaan apa. Kalau kita cuman ada iktiran, ada apa? Ada sesuatu yang tanda-tanda, ya, tanda-tanda bahwasanya orang ini akan menjadi matinya seperti apa? Ya, yamutun nas ala ma'asya alaih. Orang itu mati, ya, kata ulama, seperti ia hidup, ya, ala ma'asya alaih. Sebagaimana ia hidup ketika di dunia, itu kehidupan manusia. Ketika ia mati sepertilah itu ia hidup. Kalau kehidupannya selalu hadir kepada majelis ta'lim, hadir majelis ilmu, ya,
duduk bersama ulama, belajar, ya, belajar kepada para ulama, maka niscaya kematian dia insya Allah akan seperti itu pula, ya. Kematiannya tidak akan jauh seperti hal tersebut. Kalau sebaliknya, masalah hidupnya hanya melakukan dosa, nasallallahu al-afwa wal afiyah, ya. Ya, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirnya, di akhir hayatnya, maka ditakutkan ia akan mati dalam keadaan seperti itu, sehingga ya, sehingga malaikat pengazab di dalam kubur pun senang menyambutnya. Karena kenapa? Karena orang yang mati seperti ini, ya, itu merupakan, ya, yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam syairnya di Wasiyatul Ikhwan, dalam kitab Wasiyatul Ikhwan, beliau berpesan kepada kita, ya, tentang wasiat-wasiat terhadap saudaraku sesama orang muslim. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, seorang pengarang syair juga pengarang kitab Sulamut Taufik tersebut, berpesan kepada kita, "Wa man yaqul inni shaghirun asbiru hatta akhafa Allah in akbur." Janganlah kalian katakan, ya, kita ini masih dalam keadaan kecil terus, ya, sehingga kita menahan, bersabar untuk bertobat, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu besar, ya. Jadi jangan kita bilang, maksud beliau jangan bilang nanti untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Aku ini masih kecil, ya. Aku ini masih kecil, sehingga nanti pas besar bae aku nak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian katakan seperti itu, ya. Tapi Abdullah bin Husain bin Tahir, fa inna dzaka gharruhu iblisu. Karena perkataan seperti ini, menunda-nunda taubat seperti ini, masalah kita melakukan maksiat, jangan kita tidak bertobat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilang kita nih, ai kaget belah nak taubatnya, masalah umur masih lama, ya. Masih bisa besok nak tobat. Kalau masih hidup besok. Kalau tidak hidup, ya, naudzubillah min dzalik, ya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, itu yang kita takutkan. Kenapa? Jangan sampai kalian berkata seperti hal seperti ini. Karena itu merupakan gharrahul iblisu. Itu merupakan tipu daya syaitan. Ya. Dengan angan seperti itu merupakan tipu daya. Wa qalbuhu mughaffalun matmusu. Sehingga kalau kita kena tipu daya syaitan ini, ya, hati kita akan digelapkan sama syaitan ini, ya. Sehingga nanti tobat, menunda-nunda tobat. La khairal insan min ba'dil ajal. Karena tidak ada kebaikan dalam syairnya beliau terhadap manusia itu menunda-nunda, ya, suatu amal alladzi qarrabahu minal amal, ya. Yang mana amal ini itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tunda-tunda. Kalau kita pengen beramal baik, jangan kita tunda. Karena kalau sudah kita tunda kebanyakan, ya, itu pasti lupa. Contohnya, kita nak ngasih duit sedekah ke masjid ini, sedekah lah, ya, sedekah ke masjid, ya. Dari rumah kita sudah niat sedekah ke masjid ataupun kepada fakir miskin, ya. Kita sudah bawa ke rumah, dari rumah kita bawa, tapi takut riya, karena tempat sedekah masjid itu terbuka, kelihatan. Jadi berapa nilai kita tahu. Kaget belah habis sholat, salam. Nah ini kebanyakan syaitan masuk dari sela-sela ini, sehingga habis sholat sampai rumah lupa, ya. Aduh, lupa nak sedekah. Sudahlah, besok baik lagi, ya. Tak tahu besoknya dijajan, ya, dibelikan pulsa, dibelikan kuota. Tak jadi namanya sedekah. Ini tipu daya muslihat syaitan, ya. Makanya jangan tunda-tunda segala sesuatu perbuatan baik yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walihada yanbaghi lil mu'minin an yakuna mulaziman littaqwa. Jadi seharusnya seorang mukmin itu seyogyanya bagi mereka untuk bertakwa dimanapun dia berada, pagi, sore, malam, seluruh waktunya, ya.
Kita harus punya yang namanya bagian untuk kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, takwa tadi itu pun harus dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kita tidak ditipu oleh namanya ketakwaan. Ya, kita punya harus bagian yang namanya ilmu syariat. Ya, semua ini makanya tadi ulama sampai mendefinisikan apa takwa itu. Karena ada ilmunya syariat. Ya. Sehingga kita harus juga punya waktu. Kita takwa, kita belajar ilmu syariat. Sehingga kita tidak diiming-imingi dengan kita takwa, tapi ketakwaan kita ini salah. Ya. Kita salah menempatkan yang namanya takwa kita tadi. Ya. Sehingga kita harus mengetahui hakikat takwa. Hakikat takwa itu kata Habib Salim, apa hakikat takwa itu? Ya, mereka memang benar mengetahui yang mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram. Ya. Jadi kita ini harus mengetahui yang mana yang halal dan mana. Sehingga kita tidak menjadi orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh itu tidak mengetahui yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Ya. Sehingga dia bertakwa, ya. Dengan takwanya tadi dia mengerjakan suatu perkara yang haram dengan sangkaan dia ini takwa. Itu karena dia tidak tahu. Makanya kita dituntut untuk minimal kita tahu syariat kita ini seperti apa. Ya. Salat kita benar apa tidak? Ya. Salat kita sah apa tidak? Ya. Harus kita takwa, harus kita tahu. Baru kalau kita tahu, kita melakukan ibadah dengan benar. Nah, ini baru dinamakan takwa yang hakikah, yang hakikat. Hakikatnya takwa seperti ini. Ya. Kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Sehingga tidak ada satu yang rugi daripada ketakwaan kita tadi, karena kita sudah benar dalam ketakwaan kita. Semua itu kita dapatkan lagi dengan hadir seperti majelis ilmu ini. Ya. Karena disinilah membahas masalah halal dan haram, mubah, makruh, semua hukum dijelaskan di majelis ilmu ini. Juga majelis zikir. Ya. Kemudian ketakwaan juga mempunyai 3 daripada faedah atau samarah atau hasil atau buah daripada seorang mukmin yang bertakwa ini. Ya. Yang pertama, ya, ada 4 ataupun 3 faedah daripada ketakwa ini adalah, ya, yang nanti kita tunggu-tunggu kalau orang bertakwa ini adalah an-najatu minan nar fil akhirah wal fauza bil jannah war ridha ar-rahman. Ya. Faedah daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama ialah kita ini berhasil kalau kita sudah benar takwa. Kita ini berhasil melewati api neraka, ya, dan mendapatkan suatu hal yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Jadi kita lulus daripada api neraka dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah. Itu merupakan hasil daripada kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya di akhirat. Yang faedah pertama ataupun hasil yang pertama. Ya. Karena seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala ini, ya, tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya mereka. Ya. Tidak akan masuk seorang hamba ini ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya mereka. Walaupun mereka mempunyai amal sebesar gunung Uhud, saking tingginya amal mereka ini, mereka tidak akan masuk dengan amalnya, melainkan mereka ini masuk dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Ya. Nah, itu yang kita harapkan. Itu faedah yang pertama. Semua kita lakukan dengan ketakwaan kita tadi. Tapi kita harapkan dengan kita mengetahui yang hakikatnya takwa tadi. Yang kedua, kalau kita bertakwa, yang kedua hal yang akan kita dapatkan dan akan kita rasakan itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunia kita dan akhirat kita. Urusan dunia dan akhirat kita.
Itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya, seorang mukmin ini namanya seorang mukmin, itu pastilah tak lepas dari namanya ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terus. Ya. Dia ini sudah benar-benar takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya cuman tidak banyak. Ya. Pasti itu perkara harta. Ya. Seorang mukmin diuji Allah Subhanahu wa taala itu, ya, pasti dengan perkara hartanya. Sehingga kehidupan dunia mereka itu terasa sulit. Tapi kalau mereka takwa, mereka tidak takut. Yang namanya ini urusan dunia, ya. Sehingga kalau mereka sudah mempondasikan, ya, sudah kuat iman mereka, mereka akan menganggap itu semua biasa. Sehingga nanti suatu saat kalau mereka benar-benar memegang yang namanya takut rasa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala akan yang mereka, ya, mengerjakan suatu perkara karena Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat karena Allah, ya, mendekatkan diri karena Allah, ya, takwa tadi akan Allah buka satu saat, ya. Itu perkara dunia mereka, ya. Jadi kita lihat, jangan kita kira para ulama itu semuanya kaya. Kebanyakan daripada ulama itu semuanya hidupnya mereka kekurangan harta. Itu ujian sudah bagi mereka, ya. Tapi ujian mereka, Allah Subhanahu wa taala memuji kita ini sesuai dengan kemampuan kita, ya. Ada orang ulama, ada ustaz, ada siapa baik, itu langsung Allah Subhanahu wa taala buka, tidak mereka dijadikan orang kaya. Ada sendiri faedah mereka seperti itu, ya. Sehingga dari kekayaan mereka, kalau mereka yang punya takwa dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka rajin bersedekah. Mereka rajin infak, ya. Hartanya tadi semuanya digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi yang kita takutkan kalau kita sudah kaya, ya, di usia yang begitu muda, yang kita masih sering mengikuti hawa nafsu, ya. Dan kita juga jauh, ya, dari ulama, itu yang kita takutkan. Kita gunakan harta kita tadi kebanyakan di maksiat, itu yang kita takutkan, ya. Ya, yang kita harapkan kita kaya di usia muda, tapi kita taat di Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang kaya pun, ya, mereka kalau di akhirat itu paling banyak hisabnya, perhitungan mereka ini paling banyak. Bahkan sahabatnya Rasulullah SAW yang paling kaya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu salah seorang daripada 10 sahabatnya Rasulullah yang dijamin masuk surga pun, ini hisabnya paling banyak. Karena kenapa? Karena beliau, sahabat ini, paling kayanya manusia di zamannya Rasulullah SAW. Itu pun paling, ya, banyak hisabnya. Sahabat Rasulullah, orang yang dijamin masuk surga, masih dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti kita, saya, ya. Kalau sudah kaya, ya, itu paling banyak hisabnya. Jadi bahkan Rasulullah SAW pun doa terhadap dirinya sendiri itu minta miskin, ya. Sehingga beliau SAW menjadi orang miskin, ya, cinta terhadap orang miskin, hidup dalam keadaan miskin. Itu Rasulullah SAW. Tapi kita harap kita ini bisa jadi orang yang berkecukupan, ya. Karena enak menjadi orang yang cukupan. Apapun yang dia mau, ada. Nah, apapun yang kita mau, Allah Subhanahu wa taala adakan. Nah, kita minta sama Allah, kita menjadi orang yang berkecukupan. Ya, faedah yang terakhir, bahwasanya ini janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu, pesan daripada Habib Salim katanya, yang ketiga adalah annal muttaqi, bahwasanya orang bertakwa itu apabila dia jatuh dalam keadaan kesusahan, ya, kesusahan lagi, masalah lagi dalam keadaan susah, rezekinya tidak ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertakwa ini dua janji Allah. Orang mukmin yang bertakwa
terakhir faedahnya ini adalah apabila ia menghadapi suatu musibah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan ia solusi. Allah berikan solusi. Ya. Kita lagi ini ada musibah, masalah tidak diterima kerja. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan, ya Allah, tolonglah hamba ini. Kalau kita bertakwa, seketika itu Allah Subhanahu wa taala kasih solusi. Ya. Kasih solusi dengan modal ketakwaan kita tadi. Kemudian kalau kita orang yang susah, memang lagi butuh pertolongan Allah, duit tidak ada nak balik nih, minyak tidak ada, salam. Dari sini, minyak sudah res, tidak ada, tidak nyampe nih rumah, Cuman karena kita, ya Allah, berkah daripada ketakwaan ini, tolonglah hamba, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan melanggar janji. Allah tidak akan melanggar janjinya. Jadi pasti Allah Subhanahu wa taala kasih rezekinya dari yang tidak terduga, dari tidak kita sangka-sangka. Nah, inilah yang kita harapkan dan janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah terakhir katanya bahwasanya seorang yang bertakwa ini, kalau dia jatuh ke dalam kemaksiatan, asalan dia pergi, diajak kawannya, tidak tahu dia kawannya tadi, dia sangkanya baik, dia sangka kawannya ini baik, tidak tahunya diajak ke klub, di tempat party karena ketakwaannya, di jalan, ada musibah yang mengenai temannya ini tadi, sehingga tidak jadi dia diajak temannya ini untuk maksiat. Nah, ini terakhir adalah rasa senang hati kita karena kita tidak senang melakukan maksiat. Jadi itu faedah yang terakhir. Senang atau insyirahus sadar wassalamah minal ma'asi. Keselamatan kita tidak jadi ngikut maksiat. Itu pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit fikih. Kita baca sedikit fikih. Sudah. Sekarang penjelasan fikih sedikit saja kita lanjutkan, nanti akan dijelaskan lebih tambahannya oleh Ustaz Ahmad Khudri insyaallah. Faslun wa min syurutus shalah al-wudu wa furuduhu sittah. Jadi fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu. Ini kan kitab membahas tentang Sulamut Taufik fi ibadatillah ala tahqiq. Kita akan membahas bagaimana kita benar-benar beribadah dengan hakikatnya ibadah. Kita nak benar wudu sekarang ini. Pembahasannya sekarang inilah kita harus pahami sehingga kita ibadah itu tidak salah. Masuk kita ke pembahasan wudu, yaitu wa min syurutus shalah, daripada syarat-syaratnya salat itu, kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, al-wudu. Seorang itu hendak salat harus yang mempunyai namanya wudu. Harus mempunyai wudu. Kalau seseorang tidak mempunyai wudu, maka salatnya tadi tidak sah. Jadi karena al-miftahus shalah at-taharah, kunci daripada salat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersuci. Sehingga untuk menjalankan ibadah ini kita harus membuka yang namanya kuncinya. Anda harus mengambil kuncinya dulu. Wat taharatu as-shalah al-wudu. Kunci daripada salat yaitu wudu tadi, bersuci tadi. Sehingga kita ada wudu. Dan untuk berwudu tadi itu mempunyai syarat. Ada mempunyai syarat. Adapun syarat-syarat wudu yang harus kita hafal dan harus kita ketahui, ini ada 6. Jadi syarat-syarat wudu itu ada 6. Yang pertama, syarat wudu ialah al-awwalu niyatus taharah lis-shalah bil qalbi. Yang pertama, ini semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita salat itu harus dalam keadaan suci.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulikum ilal ka'bain." Ini semua masalah wudu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Yang pertama, fardu wudu ada 6, dari 6 tadi yang pertama adalah an-niyah. Bahwasanya kita wudu ini harus berniat dulu. Ya. Niat. Bagaimana niatnya? Fayanwi al-mutawaddi raf'al hadas. Jadi orang yang berwudu itu harus berniat mengangkat hadas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathi lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathi lillahi ta'ala. Kita harus niat seperti itu, ya. Itu derajat niat yang pertama. Kemudian kalau niat kita lain, bagaimana? Boleh apa tidak? Boleh. Ada ketentuannya tapi. Seperti nawaitul wudu lillahi ta'ala. Ya. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Hanya sekedar situ. Bacanya boleh apa tidak? Boleh. Ya. Kemudian kalau kita nak niat lain lagi, ya. Niat wudu, lain lagi sighahnya. Ya. Boleh apa tidak? Boleh. Dengan satu ini lagi hal ini. Nawaitul wudu, nawaitu taharata lis-shalah. Ya, tidak pakai lafaz wudu tapi nawaitu taharata lis-shalah. Sengaja aku bersuci untuk salat artinya. Ya. Itu boleh apa tidak? Sah atau tidak? Itu boleh dan sah wudu kita. Itu. Jadi niat ini punya 3 derajat, ya. Yang boleh kita pakai ini itu 3 derajat. Adapun pelafatannya, ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amal ibadah itu membutuhkan kepada niat. Karena ya, seorang mukmin itulah keistimewaan kita ini. Sebagai seorang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditinjau dari niatnya. Ya. Kalau ibadah kita, ya, setiap kita hendak melakukan sesuatu, itu dituntut kata ulama untuk niat. Ya. Untuk niat agar kita punya nilai lebih. Ya. Masalan, saya nak tidur untuk bangun qiyamul lail nanti malam, untuk ya pejuang subuh masalan, ya. Niat tidur cepat supaya bangun untuk menghidupkan syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala, salat subuh. Ya. Itu mendapatkan pahala atau tidak? Ya, itu mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat. Jelas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di kitab Arba'in ataupun Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ya. Itu semua dengan niat. Jadi seorang mukmin itulah kelebihannya. Niatnya beda dapat pahala. Ya. Berbeda dengan mereka yang bukan agama daripada kita. Sedangkan seorang mukmin tadi kalau dia tidak melakukan ya, niat masalah bangun subuh cepat, tapi kenyataan dia bangun habis azan juga. Sehingga tidak sempat dia untuk ke masjid. Dapat pahala juga apa tidak? Tetap dapat pahala. Ya. Walaupun tidak sebanyak kalau dia sesuai dengan yang niatkan tadi, ya, tetap dapat. Bahkan kalau seorang mukmin tadi, ya, niat masalan maksiat, besok pagi nak main judi lah masalan, dapat dosa juga apa enggak? Nah, ini kita tengok dulu, ya, karena orang-orang sekarang seperti itu. Besok malam ini nak pergi ke diskotik masalan, apakah langsung dapat dosa atau tidak? Ya. Inilah kelebihan umat, kita tidak dapat dosa. Kita lihat dulu. Kalau dia kerjakan, dia dapat dosa. Kalau tidak dapat apa-apa, ya. Bahkan bisa dia mendapatkan pahala karena dia tarkul ma'asiyah, meninggalkan maksiat tadi. Inilah kelebihannya seorang umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ketika kita wudu, kita pun harus berniat dengan derajatnya 3 niat tadi. Ya. Yang habis satu masalah wudu nih, waktunya niat itu kapan? Ya. Waktu niat yang harus kita perhatikan ini adalah waktuha inda ghusli awwal juz'in minal wajhi
Ya, ketika kita akan sholat fardu, ya, kita harus memperhatikan niat itu, harus berniat itu ketika kita hendak membasuh wajah kita. Ya. Hendak membasuh wajah, bukan sebelum membasuh wajah kita sudah niat, tidak. Lagi air ini sudah nyampe di atas, ya, air sudah nyampe di atas, baru Bismillahirrahmanirrahim kita niat. Ya, baik, tidak sah. Niat cuci tangan itu beda, namanya niat sunnah wudu. Ada lagi niat sunnah. Nah, kalau kita sudah mau wudu, itu niat wudunya lah. Niat nawaitul wudu ali rafil hadas. Kali itu niatnya lain. Nawaitu sunnah lis shalah. Ya. Jadi sebelum wudu itu ada sunnah yang harus kita lakukan, seperti mencuci tangan, ya. Cuci tangan, kumur-kumur, menghirup air, mengeluarkan air dari hidung, bersiwak, ya. Itu niatnya beda lagi. Baru pas kita lakukan, ya. Semuanya ketika kita niat wudu itu di awal. Mau basuh wajah, nawaitul wudu. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu. Nah, pas kita bawa air seperti ini, air kan tidak langsung jatuh kan? Makanya kita harus nampung air. Kita tampung dulu, baru Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu. Pas nawaitu, aku berniat itu nyampe di wajah kita. Ya. Nawaitul wudu nawaitul wudu'a taharatan lis-shalah. Nawaitul wudu lis-shalah. Ya. Seperti derajat niat tadi. Nah itu. Waktunya niat untuk sholat fardu. Adapun sebelumnya itu namanya sunnah wudu. Kita niat juga untuk mendapatkan pahala tadi. Waktu wudu. Ketika membasuh wajah, ya. Niat. Habis nih pembahasan masalahnya. Ya. Ya, apakah kita harus diniat itu, ya, harus mengucapkan yang atau tidak? Ya, di sini sunnah aja, Bu. Cuman sunnah mengucapkan niat ketika kita hendak berwudu, ya. Untuk apa? Untuk membantu hati kita ini, ya. Sehingga setan tidak buat kita syak, ragu, ya. Kita ragu untuk berwudu sebelum membasuh wajah tadi kalau indal ghuslil wajhi wa tsani al-mujzi' inda ghuslil wajhi. Niat yang diperbolehkan untuk membasuh wudhu, itu niat, ya. Ats-tsani ghuslul wajhi jami'ihi wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin وارفع إلهام ملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.